Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah sekalian, jamaah kuliah 2 Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barokah ini, di pagi yang sangat cerah ini, kita kembali dipertemukan di tempat yang sama, di tempat yang kita cintai, yaitu Masjid Agung Sunda Kelapa. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, semoga apabila kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah, kita semua termasuk hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kelak kita mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah sekalian, untuk melengkapi ibadah kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan sama-sama nanti akan mendengarkan ceramah duha pada pagi hari ini, yang insyaallah pada pagi yang mubarakah ini ceramah duha akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Ibdal Shah Intan Marajuema. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu para jamaah sekalian, sebelum kita mendengarkan ceramahnya, ada beberapa hal dan juga kami akan bacakan pengumuman serta informasi untuk para jamaah sekalian. Adapun yang pertama, kami informasikan untuk ceramah duha pada Ahad yang akan datang, yaitu pada 17 Juni 2012, insyaallah akan diisi dan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MSc. Dan juga kami informasikan untuk hasil kantong amal pada Ahad yang lalu, yaitu pada hari Ahad 30 Juni 2012, 3 Juni maksud saya 2012, sebesar 16.961.000. Semoga apa yang sudah diinfakkan oleh para jamaah sekalian mendapat ganti berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya hal-hal lain, yang pertama, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1433 Hijriah, Masjid Agung Sunda Kelapa akan mengadakan program santunan untuk duafa dan yatim. Insyaallah kita akan menyalurkan sebanyak 2000 orang, yaitu yang duafa dan yatim. Untuk itu insyaallah acara tersebut akan diselenggarakan pada hari Ahad 8 Juli 2012. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian untuk bisa bergabung bersama dan mengharapkan partisipasi dari para jamaah sekalian untuk bisa menyumbangkan sebagian rezekinya. Untuk itu keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kantor pelayanan Masjid Agung Sunda Kelapa di lantai 2 Gedung Fathahillah. Dan selanjutnya ada beberapa permohonan pembacaan suratul Fatihah dari para jamaah sekalian untuk saudara-saudaranya yang sedang sakit, dan juga memohon kesuksesan daripada anak-anaknya yang sedang menghadapi ujian atau kelulusan ujian SNMPTN. Yaitu yang pertama, permohonan untuk Bapak Zamhir Hamzah SA yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dan juga untuk Lili Suhana yang sedang sakit pula, semoga Allah menyembuhkannya. Dan juga untuk Alberto Sidik agar disukseskan dalam urusannya. Dan juga untuk Diva Octavian Perdana, semoga pun sukseskan dalam segala hal. Dan juga untuk Bapak Haji Hasan Basri yang sedang dirawat di RSCM, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dan juga untuk Afriansyah agar dimudahkan urusannya. Dan juga untuk saudari Intan Ralasari, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala halnya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah sekalian, marilah selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan ceramah duha yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Ibdal Shah Intan Marajo MA. Kepada Al Mukarram dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, muslimat, jamaah Masjid Sunda Kelapa yang dirahmati oleh Allah, yang insyaallah akan menjadi ahli surga semuanya. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki ke masjid, ke Baitullah ini, yang mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dua peninggalan beliau, dua pusaka beliau yang akan dapat menyelamatkan kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kita jadikan sebagai petunjuk yang akan menerangi kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk kembali mengingat-ingat karunia yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ada 3 karunia utama yang diberikan oleh Allah kepada kita yang patut kita syukuri. Yang pertama adalah nikmatul hayah, nikmat kehidupan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kehidupan kepada kita. Dengan kehidupan inilah kita dapat menikmati semua karunia yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelum kita hadir di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya hambanya yang bernama manusia itu banyak keinginannya, banyak kemauannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan semua apa yang diinginkan, semua apa yang dimaui oleh hambanya yang bernama manusia itu. Ketika seseorang hamba menghendaki makanan dengan segala macam variasinya, itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang datang ke Masjid Sunda Kelapa ini membawa makanan kue apem misalnya, atau misalnya membawa makanan bubur kacang hijau ya. Jadi di luar sana itu sudah menunggu berbagai macam karunia-karunia yang Bapak dan Ibu sekalian boleh pilih, silahkan dinikmati, karena semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kepada kita dengan ada pertanyaan yang diajukan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Qasas ayat 71-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar?
Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Pertanyaan ini diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia yang diberikan oleh Allah akal fikiran mampu untuk merenungkan ada apa di balik semua kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia dalam kehidupan ini. Siapakah yang telah mempergilirkan antara siang dan malam? Siapakah yang telah menciptakan bintang di malam hari, cahaya matahari di siang hari? Bagaimana kalau sekiranya malam itu berketerusan sampai hari kiamat? Apa yang dapat kita lakukan kalau hari itu malam terus, tidak ada siang-siangnya? Atau misalnya tidak ada malamnya, siang saja hari sampai hari kiamat, apa yang bisa kita lakukan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayangnya, Allah jadikan siang dan malam, dan itu merupakan indikasi kekuasaan Allah. Karena di dalam ayat yang lain Allah menyatakan ya bahwasanya penciptaan siang dan malam itu merupakan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah. Kita sendiri tidak mampu. Manusia bisa menciptakan listrik misalnya, tetapi apakah manusia mampu menerangi alam semesta itu dengan listrik yang diciptakan oleh manusia? Tidak mampu. Manusia misalnya bisa menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup ini, tetapi apakah semua diciptakan oleh manusia itu mampu memuaskan keinginan manusia? Jadi di sini Allah menggunakan afala tasma'un, afala tubsirun. Dan kemudian yang terakhir Allah bertanya, wala'allakum tashkurun, agar kamu mensyukuri nikmat. Oleh karena itu pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri sekarang ini, sebetulnya kita ini berasal dari mana? Ini pertanyaannya sangat mendasar dan substansial sekali. Min aina, kita ini berasal dari mana? Setelah kita menjawab pertanyaan kita berasal dari mana, kita bertanya lagi, mau kemana? Lalu kemudian kita bertanya lagi, mau apa? Apakah kita hidup ini hanya sebatas untuk makan, sebatas untuk minum, sebatas untuk tidur-tiduran, sebatas untuk bergembira ria? Apakah hanya itu yang menjadi orientasi hidup kita? Oleh karena itu kita perlu bertanya kepada yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Kalau kita bertanya kepada manusia, maka jawabannya pasti bermacam-macam sesuai dengan apa yang ada di kepala manusia. Walaupun kepalanya rambut sama putihnya, ya, yang sudah tua barangkali ya, tetapi berbeda kandungannya. Ya, jadi berbeda apa yang terdapat dalam kepala manusia. Sekarang di sini kalau kita perhatikan mungkin ada ratusan bahkan mungkin ribuan kepala manusia, tetapi di dalam benaknya itu beraneka ragam keinginan-keinginan yang muncul dalam diri manusia. Oleh karena itu kita harus bertanya kepada yang menciptakan manusia itu sendiri. Ya Allah, Engkau ciptakan aku ini untuk apa? Allah kemudian menyatakan dalam salah satu firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepadaku. Jadi artinya semua potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan kepada kita akal fikiran. Bagaimana akal fikiran itu kita gunakan sarana untuk beribadah kepada Allah. Allah menganugerahi kepada kita penglihatan. Bagaimana dengan penglihatan itu dapat kita jadikan beribadah kepada Allah. Allah menganugerahkan kepada kita pendengaran. Bagaimana pendengaran itu dapat kita jadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata semua potensi-potensi yang Allah berikan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentang itu. Jangan asal ngomong. Kenapa? Setiap ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba Allah ternyata tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Ada malaikat yang sengaja diperintahkan oleh Allah untuk mencatat semua ucapan-ucapan manusia. Ucapan-ucapan hamba Allah dicatat oleh malaikat. Dan kita harus ingat, malaikat tidak mengenal arti lelah. Jangan pastilah malaikatnya udah capek nih, ya. Malaikat itu tidak pernah mengenal artinya ngantuk. Ya. Kalau kita jangan diukur dengan malaikat. Kita duduk di masjid tenang-tenang mendengar pengajian, kantuk datang itu biasanya, ya, menggoda kita. Ya, makanya para ustadz semakin bersemangat dilihatnya kok semakin tunduk kepala orang. Wah, rupanya ini semakin mendengar dengan khusyuk, ya. Nah, karena kepalanya semakin tunduk, ya. Lama-lama kemudian semakin tunduk, ternyata rupanya ya tertidur. Nah, jadi oleh karena itu malaikat tidak pernah tidur. Jadi tidak ada satupun yang kelewatan oleh malaikat catatannya. Jadi semua dicatat. Maka dikatakan dengan kalimat lafaz, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi satu lafaz pun yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi hati-hati kita bicara. Jangan kita asal bicara. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang tergores di hati kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini adalah sebuah kehidupan yang punya nilai. Cuman persoalannya adalah apakah nilainya nilai A atau nilai C, ya, atau nilai D kalau kita ukur dengan ukuran nilai penilaian dari perkuliahan misalnya atau sekolah. Kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira dibiarkan begitu saja. Kita diberikan oleh Allah fasilitas-fasilitas, jangan dikira dibiarkan begitu saja. Di negara kita saja dipertanyakan itu, diaudit. Kalau ada orang yang diberi jabatan oleh negara, nanti akan diaudit. Maka sekarang kan banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan auditan. Ya, setelah selesai dia jabatan diaudit kembali, ya akhirnya bermasalah. Ini baru di dunia. Ya. Bayangkan di akhirat kelak Allah menyatakan summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kamu akan ditanya, itu digunakan dengan kalimat summalatus alunna dengan lam, ya, takkid, ya, dengan lam zaidah itu memberikan semacam penegasan, dan nun taukid itu menunjukkan benar-benar kamu akan ditanya dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita nggak usah khawatir. Kalau kita mensyukuri nikmat tersebut, maka rasa syukur itulah yang akan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena akan dilipat gandakan oleh Allah. Nikmat itu di akhirat kelak, di dunia dilipat gandakan, di akhirat juga dilipat gandakan. Makanya Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, ditambah oleh Allah, ditambah terus sampai nanti disempurnakannya, nanti di akhirat kelak disempurnakan. Kalau di dunia ini pasti masih kurang. Orang kalaupun dikasih mobil satu, ya masih mau dua dia, ya. Kalau dia dikasih rumah, masih mau beli rumah lagi, atau setidak-tidaknya rumah itu direnovasi, tidak berhenti-berhenti. Ada orang yang tidak selesai-selesai rumahnya, ya, renovasi garasi, begitu selesai garasi dapur lagi, begitu dapur kamar lagi, begitu tahun depan garasi lagi, ya, karena mobilnya sudah dua, tadinya satu, ya, nanti jadi tiga, akhirnya rumah bertingkat, ya. Jadi semuanya itu tidak pernah selesai-selesai dalam hidup ini apa yang diinginkan oleh manusia. Maka di akhirat kelak disempurnakan semua itu di akhirat itu, ya, dan apapun yang kita inginkan di akhirat itu terwujud. Ya, terwujud semuanya, apapun yang kita inginkan, ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kata Allah. Bagi kamu apa yang kamu inginkan. Di situ digunakan dengan kalimat tashtahi, itu dari kata syahwat. Artinya apa namanya? Nafsu makan. Semua jenis makanan tanpa harus bayar itu ada nanti di hari akhirat. Semuanya sebutkanlah.
bubur sumsum ya Allah, ya saya pengen dulu waktu di dunia saya senang makan bubur sumsum. Entah tahu bagaimana caranya datang orang malaikat mengantarkan atau tiba-tiba datang di hadapan kita. Wallahu alam, kita nggak tahu caranya bagaimana. Ya, itu akhirat, di akhirat. Jadi semua apa yang kita inginkan, tetapi persoalannya bagaimana kita di dunia ini harus memahami min aina ila aina wa maza, dan apa harus kita lakukan. Kita bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah SAW, bagaimana, apa yang harus aku lakukan dalam hidup ini? Dalam salah satu hadis, Rasulullah memberikan semacam tip kepada kita, karena kondisi-kondisi ini akan dialami oleh manusia. Kata Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin. Kamu gunakan, manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Ini kan populer ya, karena 5 itu bilangan yang mudah diingat. Ya, jari kita 5, di sebelah kanan, di sebelah kiri 5 juga, ya, jadi mudah mengingatnya 5, walaupun sebetulnya banyak yang disampaikan Rasulullah, tapi supaya lebih mudah mengingatnya 5. Ya, hayataka qabla mautik, ya, hidupmu sebelum kamu mati, gunakan hidup itu sebelum kamu mati. Kenapa? Karena kematian itu salah satu di antara rahasia yang tidak diberikan kepada manusia. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia meninggal. Coba tanya kepada paranormal yang suka meramal-ramal kematian orang, ya, tanya dia, Bapak tengah ramal ya? Iya. Kapan Bapak meninggal? Nggak ada yang bisa jawab, ya, tanya dia langsung, nggak ada yang bisa, ya. Kenapa? Karena kematian itu merupakan rahasia Allah. Ada orang ibu-ibu sekalian jauh-jauh datang dari Rusia, mau pengen jalan-jalan ke Bandung, ya, tapi kemudian sampai di Gunung Salak, di sana dia meninggal. Ya, karena ternyata ada salak sebesar gunung, ya, Gunung Salak, meninggal di sana dari Rusia jauh-jauh. Bayangkan, itu kan merupakan sebuah ajal, ya, ajal. Kita nggak mengetahui di mana. Ada orang pengen meninggal di Mekah, ya, sudah tua-tua, sudah sakit-sakit, berangkat ke Mekah. Kalau Allah menghendaki, ya, alhamdulillah sampai di sana. Tapi ada salah seorang jamaah kita nggak sampai di Abu Dhabi, kemudian dipulangkan kembali. Tetapi walaupun demikian, ruhnya sudah mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, tetapi yang kita perhatikan, kalau Allah berkehendak di mana saja kita nggak mengetahui. Ya, beberapa hari yang lalu di Bogor, di tempat saya bekerja di Universitas Ibnu Khaldun, rektornya meninggal. Ya, mungkin ada yang kenal ya, Bapak Profesor Ramli Huta Barat. Ya, beliau rektor Ibnu Khaldun. Waktu itu beliau pergi ke Jepang. Kalau beliau tahu bahwa di Jepang dia akan meninggal, saya yakin dia nggak akan berangkat. Ya, ada informasi misalnya dari malaikat, Pak, ini ada bocoran. Nah, nanti malaikat maut telah menunggu Bapak di Jepang, ya, di Tokyo misalnya begitu, ya. Mungkin kita nggak berangkat. Nah, jadi oleh karena itu sebelum kita meninggal, manfaatkan kehidupan ini semaksimal mungkin. Dengan apa? Dengan beribadah pada Allah. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, syababaka qabla haramik, masa muda sebelum datang hari tua. Ya, kita nggak bisa lagi, ya, setidak-tidaknya dulu, mudah-mudahan. Atau kalau tidak, generasi muda kita bina sekarang ini. Ya, kenapa? Karena generasi muda kita sekarang, anak-anak kita sekarang ini telah berubah paradigma berpikirnya. Kita mungkin beberapa hari yang lalu pernah melihat di televisi, ya, Kick Andy. Ya, Kick Andy itu kebetulan mengangkat tema persoalan lagu anak-anak. Ternyata anak-anak kita sekarang itu siapa idolanya? Kalau dulu idolanya mungkin waktu Joshua masih kecil gitu, ya, pokoknya penyanyi-penyanyi cilik. Kalau sekarang anak-anak kita, anak-anak SD, anak-anak TK, idolanya siapa? Lady Gaga. Nah, bayangkan, ini kan sebuah perubahan paradigma yang sangat luar biasa di masyarakat kita. Maka sekarang yang tidak laku kan, ya, nyanyi-nyanyi penyanyi cilik itu nggak laku sekarang, maka diangkat. Kenapa? Karena itu sesuai dengan fitrah. Jangan ada anak-anak kita yang keluar dari fitrahnya begitu. Karena sekarang ini banyak hal-hal yang dapat merubah pola pikir dan pola hidup generasi muda kita. Ya, diundang ke Indonesia macam-macam orang lah, ya, disebut dengan monster, bahkan mother monster katanya, ya, kemudian menunggu little monster, ya, kalau tidak ada mothernya father monster, ya, karena memang Indonesia ini ladangnya, karena di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Orang tidak mungkin untuk menjadikan umat Islam itu murtad, susah dia untuk membuat orang itu murtad. Walaupun dulu pernah ada upaya-upaya dengan memberikan berbagai macam hadiah, ya, memberikan Indomie, ya, memberikan beras, ya, duit,
Indominya diambil, berasnya diambil, duitnya diambil, disimpan untuk berangkat naik haji. Ya, nah ini jadi nggak mungkin. Caranya adalah menjauhkan dia dari agamanya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, menjauhkan umat Islam, dan dimulai daripada generasi paling bawah, mulai dari tingkat TK, yang dirubah pola berpikirnya supaya hidup ini tanpa nilai dan aturan. Ini yang harus yang harus kita waspadai. Jadi syababaka qabla haramik, kata Rasulullah. Dan kemudian sihataka qabla sukmik, sehatmu sebelum engkau sakit. Ada seorang ibu kemarin, dia itu sakit kena stroke, ya. Lalu kebetulan beliau ini dokternya dokter muslim. Kata dokter tuh, coba ibu berzikir, ya, dengan menggunakan jari. Begitu susahnya dia itu menyambungkan antara ibu jari dengan kelingking untuk berzikir, membaca subhanallah. Kan kalau subhanallah kan jari ibu jari dan kelingking kan, lama begitu. Begitu sampai subhanallah, leganya minta ampun, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Begitu susahnya dia untuk menggerakkan tangannya. Itu kenapa? Karena sakit. Tapi kalau kita, tangan kita itu menjangkaunya ya luar biasa. Ambil ini, coba lihat nanti habis pengajian ini, ambil ini, wah luar biasa ya, berebut gitu. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita mengalami suatu kondisi di mana kita tidak mampu untuk menggerakkan ya diri kita, tubuh kita, maka kita gunakan sebaik-baiknya sihataka qabla sukmik. Karena dua nikmat yang sering dilupakan, dilalaikan oleh manusia adalah nikmatus sihah wa ni'matul farag, kata Rasulullah. Ni'matani magmunun fihi makasirun minan nas, yaitu ni'matus sihah wa ni'matul farag. Dua nikmat yang sering terabaikan. Orang baru mulai berpikir untuk mengatur pola makan kalau sudah ada warning dari dokter. Ya, sudah ada warning, wah bapak ini kolesterolnya sudah 300, ya, trigliseridanya sudah 400, ya, sudah main ratus semua ke atas, asam uratnya sudah belasan, ya. Nah baru kemudian mulai berpikir, seharusnya kan jangan dulu sakit dulu, kalau dapat sebelum sakit kita menjaga kesehatan kita, itu seharusnya demikian, ya. Dan namun yang harus juga kita sadari, kita paham, yang namanya sakit pasti akan datang karena merupakan ujian dari Allah. Tidak ada orang yang akan sehat selama-lamanya, itu tidak ada. Karena Allah menyatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kita akan diuji, cuman kita minta kepada Allah ujiannya itu janganlah yang berat-berat, ya, yang ringan-ringan saja yang dapat kita terima, ya, itu yang kita harapkan. Jadi kalaupun sakit ya sakitnya flu ringan lah, jangan sampai flu burung, ya, apalagi kalau flu babi misalnya, ya, jadi kita minta kepada Allah jangan sampai. Dan kemudian gina qabla fakrik, kayamu sebelum engkau miskin. Karena harta kekayaan itu kan milik Allah, bisa saja suatu saat Allah bukakan pintu rezeki kepada kita sehingga kemudian Allah memberikan rezeki yang berlimpah yang terkadang tidak terkemasi oleh kita, ya, tidak bisa kita menerima saking banyaknya, bingung. Ada orang itu bingung karena duitnya banyak, mau ditaruh di bank, ntar nanti terjadi inflasi misalnya, ditaruh di rumah, ntar datang pencuri. Akhirnya banyak orang yang punya uang tidurnya nggak nyaman, ya. Nah kalau orang miskin tidurnya nggak nyaman karena lapar, tapi kalau orang kaya tidurnya tidak nyaman karena kekenyangan. Nah jadi sama-sama tidak nyaman juga kalau tidak ada iman kepada Allah SWT. Dan kemudian faragha qabla syughlik, ya, waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Ya, ini maksudnya adalah memahami bagaimana hidup ini begitu berharga, nikmatul hayah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nikmatul hurriyah atau nikmatul istiqlal. Kita dilahirkan oleh Allah SWT dalam keadaan merdeka, bebas. Kita bebas melakukan apa saja tanpa ada kungkungan. Makanya perbudakan di muka bumi ini harus dihapuskan, itu betul. Tidak boleh seorang memperbudak orang lain. Orang itu masuk agama Islam saja orang tidak boleh dipaksa. Awas kalau kamu tidak masuk agama Islam, kamu akan saya beginikan. Nggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memaksa hamba-hambanya. Hamba-hamba ini diberi pilihan, diberi ikhtiar. Disitulah kita diberikan, di hadapan kita ada pilihan-pilihan. Ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, silakan Anda mau melakukan apa. Cuman persoalannya nanti Anda akan diminta pertanggungjawaban. Jadi nikmat istiqlal, nikmat kebebasan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Allah berikan kepada kita kebebasan untuk berbuat. Kan tidak ada yang mengekang. Nggak ada malaikat yang datang dia, kamu nggak boleh lewat sana. Ya, nggak ada kan? Ada nggak ibu-ibu sekalian kalau mau tahajud malam tiba-tiba datang setan, ya,
kamu ibu jangan bangun, ya bapak jangan bangun, ya nggak ada. Kita cuma diganggu oleh pikiran-pikiran saja. Karena habis nonton film horor mau ke kamar mandi, ya nggak jadi. Karena yang kebayang adalah dari toilet ada keluar tangan misalnya, karena habis nonton film horor, maka nggak boleh. Sebetulnya nggak, itu cuma waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Jadi jin itu juga dia punya kewajiban beribadah, kita juga punya kewajiban beribadah. Jadi nggak usah kita saling mengganggu, dan juga dia alamnya beda, alam kita beda. Cuma kadang-kadang ada manusia yang memanggil-manggil dia untuk meminta bantuan, itu yang nggak boleh. Nah, kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nikmat kebebasan ini kita gunakan, apa yang dapat kita lakukan. Nah, oleh karena itu 3 dasar untuk mendapatkan kemuliaan ini. Karena Allah menyatakan dalam surat Al-Isra ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Allah kan menciptakan, ciptaannya kan bukan hanya kita saja, Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang bernama pohon-pohonan, tanam-tanaman, itu juga ciptaan Allah dan dia hidup. Maka bertasbih memuji Allah. Maka kalau ada orang meninggal dianjurkan untuk menanamkan pohon, ya tanaman di situ, karena pernah Rasulullah menanam pohon kurma. Tujuannya apa? Mudah-mudahan tasbih pohon kurma ini agak meringankan, ya orang yang disiksa di sini. Ya, makanya boleh kita menanam pohon di atas itu atau rumput-rumputan lah. Karena semua makhluk, ya tanaman itu, makhluk hidup itu bertasbih muji Allah. Maka kita tidak boleh asal merusak alam semesta ini, karena mereka juga bertasbih, kecuali sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kemudian Allah juga menciptakan yang bernama binatang, al-hayawanat. Ya, boleh kita bedakan. Nanti coba sekali-sekali Bapak dan Ibu sekalian jalan-jalan ke suatu komplek di Pasar Minggu namanya Ragunan. Nah, coba datang ke sana. Apa bedanya kita dengan makhluk yang ada di sana? Ya, yang gagah-gagah juga ada di situ. Ya, mirip-mirip kita juga ada di situ. Ya, nah itu. Tapi berbeda. Kenapa? Karena manusia dianugerahi oleh Allah akal pikiran yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Bahkan kepada malaikat pun diberikan akal, tetapi tidak diberi potensi untuk mengembangkannya. Maka beliau menyatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat. Sementara Nabi Adam alaihissalam diberikan potensi untuk mengembangkan akal pikirannya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semuanya dianugerahi oleh Allah kemampuan, ilmu. Maka oleh karena itu, untuk memelihara kehormatan diri kita, kemuliaan diri kita, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, dan kemudian yang kedua berilmu, dan yang ketiga beramal. Makanya ada ayat mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kamu sekalian itu dengan apa? Dengan iman, dengan ilmu. Kalau seseorang itu hanya mempunyai iman tetapi tidak mempunyai ilmu, maka dia akan mudah disesatkan oleh manusia. Bukankah ada orang yang mengaku jadi nabi, banyak pengikutnya? Kenapa pengikutnya ini ikut dengan dia? Karena pengikutnya ini tidak mempunyai ilmu. Dia tidak mengetahui bahwasanya nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang berilmu tetapi tidak beriman, maka dia akan gunakan ilmunya itu untuk hanya memenuhi kepentingan dirinya tanpa mempertimbangkan orang lain. Maka terjadilah kerusakan-kerusakan di muka bumi ini disebabkan ilmu yang tinggi dari manusia. Siapa yang menciptakan bom? Siapa yang menciptakan senjata-senjata pemusnah? Kalau bukan manusia. Ada ilmunya, tetapi ilmu itu tidak dibimbing oleh iman. Dan kemudian iman, ilmu itu harus direalisasikan dengan apa? Dengan amal. 3 hal ini yang tidak boleh kita pisahkan antara iman, ilmu, dan amal. Buat apa ilmu kita banyak kalau tidak kita amalkan? Tetapi beramal juga tanpa ilmu tidak akan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini merupakan kemuliaan kita. Contoh misalnya, kita lakukan sholat tahajud. Allah menyatakan dalam salah satu firman dalam surah Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Tahajud itu nanti akan diberikan kepada pelakunya, itu adalah maqam mahmudah, tempat yang terpuji dengan ibadah.
Jadi ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan itu akan mengangkat derajat kemanusiaan kita. Ibadah puasa sebentar lagi misalnya, Allah akan mengangkat derajat kita, diampuni segala dosa-dosa kita, ya, kemudian diberi oleh Allah tempat yang mulia di sisinya. Itu dengan apa? Dengan amal soleh. Maka oleh karena itu kemuliaan kita itu landasnya adalah iman, ilmu dan amal. Dan kemudian nikmat yang ketiga, ya, nikmat yang ketiga itu adalah nikmat iman dan Islam. Itu namanya nikmatul hidayah. Tidak semua orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih hatinya karena paman yang sangat dia cintai, yang mendukung dakwah beliau, yang bernama Abu Thalib, tidak menyatakan keimanannya. Karena keimanan itu harus dinyatakan dengan syahadat, pernyataan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Thalib tidak menyatakan itu, sehingga Rasulullah bersedih hati. Turunlah ayat kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tidak akan dapat. Yang dapat memberikan hidayah adalah aku, kata Allah. Maka kalau kita mencari hidayah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintakan setiap saat kita sholat. Di dalam sholat kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah kami jalan yang lurus. Kenapa? Karena dalam hidup ini berbagai macam jalan-jalan yang ada di hadapan kita. Banyak pemikiran-pemikiran sesat yang akan mungkin menyesatkan kita kalau kita tidak minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan beri hidayah. Karena dengan hidayah Allah inilah nanti kita akan diselamatkan oleh Allah. Makanya ada ayat dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-An'am ayat 125, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dilapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, telah ditakdirkan, dipilih oleh Allah sebagai umat yang menerima hidayah Allah. Bahkan kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membaca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang suatu fenomena yang akan terjadi nanti di akhirat kelak, di mana manusia dikumpulkan semuanya di mahsyar. Lalu dalam kegalauan seperti itu, orang datang kepada Nabi Adam. Ya Nabi Adam, engkau adalah orang yang diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruhnya kepada engkau. Tolonglah kami berikan syafaat dari Tuhanmu. Orang minta syafaat karena dahsyatnya suasana pada hari itu. Kata Nabi Adam, Allah pernah marah. Jadi aku nggak sanggup untuk minta syafaat kepada Allah. Dulu aku dilarang oleh Allah mendekati pohon, ya, la taqrabah hadhihi syajarah. Ya, tapi aku lakukan itu, aku dekati itu, sehingga aku telah melakukan kesalahan. Jadi Nabi Adam tidak berani meminta kepada Allah. Tapi begini, coba kamu datang kepada Nabi Nuh. Datang lagi lah orang ini ke Nabi Nuh. Ya Nabi Allah, berilah kami pertolongan, syafaat darimu. Minta kepada Allah untuk menyelamatkan kami dalam kondisi yang sangat dahsyat ini. Nabi Nuh juga begitu. Aduh maaf, aku nggak bisa memberikan syafaat. Anakku saja yang bernama Kan'an, aku nggak bisa beri hidayah, aku nggak bisa beri petunjuk. Jadi malu dia kepada Allah meminta itu. Tapi begini, coba kalian datang ke Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak mau memberikan itu. Memang tidak, ternyata tidak bisa begitu. Karena saya juga pernah bohong katanya. Karena dulu dia pernah berbohong begini. Dia bawa istri. Kebetulan ada raja ya di negeri itu tertarik dengan istrinya itu. Lalu dia tanya, ini siapa? Ini adalah saudariku. Padahal itu istrinya. Dia bohong sedikit waktu itu. Tujuan untuk menyelamatkan saudaranya ini. Ya, juga dia merasa bersalah karena dia mengatakan bintang itu Tuhan. Ya, wah ini adalah Tuhanku. Ya, begitu lihat bulan, wah jangan-jangan ini adalah Tuhanku. Begitu lihat matahari, wah jangan ini adalah Tuhanku. Sampai dia kesimpulan dia beriman bertauhid kepada Allah. Jadi hal ini membuat dia nggak berani meminta kepada Allah untuk minta syafaat. Lalu kata Nabi Ibrahim ini, coba kamu pergi ke Nabi Musa. Datang lagi orang ke Nabi Musa. Ya Nabi Allah,
engkau kan bisa berbicara dengan Allah, tolonglah kami, minta syafaat, pertolongan. Kata Nabi Musa, aduh, Allah juga pernah marah, murka. Dulu aku tidak diperintahkan untuk membunuh, tapi ada orang yang mati terbunuh oleh aku. Kan waktu itu dia menampar seseorang, lalu orang itu meninggal, ya, sehingga dia dikejar oleh Firaun. Ya. Tapi begini, coba kamu pergi ke Nabi Isa, juga tidak bisa. Akhirnya datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Nabi Muhammad langsung sujud kepada Allah, meminta kepada Allah. Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ya, sal tu'ti. Mintalah, engkau akan diberi. Apa kata Nabi Muhammad? Umatku ya Allah. Jadi umat Nabi Muhammad lah, kita ini mendapat peluang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Inilah makna dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Anda adalah umat pilihan yang terbaik yang pernah dihadirkan di muka bumi ini. Kenapa? Karena Rasul kita adalah Rasul Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, tinggal bagaimana kita mensyukurinya, berupaya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita dianjurkan memperbanyak mendoakan beliau. Allah saja mendoakan beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini kan Allah berselawat kepada Rasulullah, malaikat berselawat kepada Rasulullah, kita pun diperintahkan berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita berselawat satu kali, kata Rasulullah, man shalla 'alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, perbanyaklah membaca selawat, ya, kepada Rasulullah SAW. Jangan selawat komersial. Sekarang kan ada selawat komersial, ya, namanya selawat nariyah. Itu komersial itu, ya. Barang siapa yang membaca 4.400 berapa itu disebutin akan begini, ya. Selawat Rasulullah itu bukan untuk itu. Rasulullah itu adalah kita mendoakan Rasulullah. Kenapa? Karena jasa beliau. Ya, dan kemudian karena beliau adalah sosok manusia yang dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai Rasulullah, Allah mencintai kita. Terkait kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada Rasulullah itu harus kita tumbuhkan. Bagaimana caranya? Banyak berselawat. Dan kemudian apa pesan-pesan beliau kita laksanakan. Ini yang harus kita lakukan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi oleh karena itu hidayah Islam ini harus kita jaga. Tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah menurunkan ayat yang menyatakan yang tadi dibacakan, fama yuridillahu ayyahdiya yashrah sadrahu lil Islam, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, lalu kemudian dadanya dilapangkan untuk menerima ajaran Islam. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, adakah indikasinya seseorang yang mendapatkan hidayah itu? Nah, ada indikasinya. Ada, kata Rasulullah, ada indikasinya. Apa indikasinya? Yang pertama adalah al-inabah ila daril khulud. Orang yang berpikir mempersiapkan untuk hari yang kekal. Jadi bukan hanya dunia ini saja yang dipikirkan, ada hari yang kekal, akhirat. Dia berpikir tentang akhirat. Itu namanya adalah orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau ada orang yang berpikir tentang akhirat, artinya dunia ini dijadikannya sesuatu yang bernilai di akhirat kelak. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Di dalam hidup ini kita harus menikmati dunia, tapi bagaimana menikmati dunia mempunyai nilai di hari akhirat. Kita makan misalnya, bagaimana mempunyai nilai ukhrawi? Ya, kita cari makanan yang halal. Begitu kita makan, kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita selesai makan, kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kita lakukan ini akan bernilai ukhrawi. Makan saja bisa menjadi ibadah, tidur juga bisa menjadi ibadah, berkeluarga juga bisa menjadi ibadah. Ya, kan ada, ya, Rasulullah mengatakan orang yang berhubungan suami istri disebut dengan bersedekah. Bayangkan, sehingga sahabat berkomentar, ya Rasulullah, apakah engkau katakan orang yang menyalurkan hasrat biologisnya engkau katakan bersedekah? Bagaimana pendapatmu kalau disalurkan pada tempat yang tidak benar? Besar nggak dosanya? Besar dosanya, ya Rasulullah. Nah, sebegitu besarnya, begitu besar juga pahalanya. Ya, maka jangan ragu-ragulah untuk bersedekah. Nah, itu namanya adalah al-inabah ila daril khulud. Dan kemudian yang kedua adalah wattajafa'an daril gurur. Orang yang berusaha menjauhkan dirinya dari tipuan dunia. Dari tipuan dunia. Jadi dunia penuh dengan tipuan. Maksudnya begini, dunia ini disebut oleh Allah SWT mataul gurur. Kesenangan yang sifatnya sementara.
disebutkan beberapa nikmat-nikmat ya yang dapat diidentifikasi sebagai nikmat dunia. Misalnya dalam salah satu firman-Nya Allah menyatakan dalam surah Ali Imran, Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal har zalika mataul hayati dunya. Dihiasi, maksudnya ditanamkan pada diri manusia itu kesenangan, masih dengan dihiasi. Kesenangan terhadap lawan jenisnya. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, artinya laki-laki butuh kepada wanita. Karena disebut dengan wanita di sini disebutkan karena memang awalnya laki-laki diciptakan. Jadi ibu-ibu tidak boleh protes kok. Kelihatannya sepertinya wanita ini hanya menemani laki-laki. Ya, memang di dalam konteks penciptaan awal memang diciptakan untuk menemani Nabi Adam. Tetapi di dalam beramal, di dalam perbuatan itu masing-masing. Tidak dibedakan. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya, walanuh yanu hayatan thayyibah walanajziyanhum ajrahum bima kanu ya'malun. Ya, jadi Allah akan membalas setiap amalan yang kita lakukan itu, ya, baik laki-laki ataupun wanita, itu dibalas oleh Allah sesuai dengan ketentuannya. Jadi tidak dibedakan. Tetapi di dalam konteks kebutuhan memang wanita diciptakan sebagai pasangan laki-laki, maka disebut dengan hubbus syahwat minan nisa. Wal banina, anak-anak juga orang butuh kepada anak-anak, walaupun pada akhirnya anak-anak itu pun juga akan ya hidup dengan dunianya sendiri. Karena ada orang yang punya anak 7, begitu waktu kecil dengan susah payah dia membesarkan, tetapi setelah dewasa satu-satu anaknya pergi. Ada yang pergi dengan sendirinya, ada yang pergi dibawa orang lain. Ya, akhirnya tinggal adalah berdua lagi dengan suami istri. Nah, masing-masing itulah disebut dengan kehidupan, mataul hayati dunia. Disebut dengan mataul gurur, kesenangan yang menipu. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tertipu dengan semua itu. Dia akan jadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan wattajafa an daril gurur. Dan kemudian yang ketiga adalah wal isti'dad lil maut qabla al maut, mempersiapkan kematian. Mempersiapkan kematian itu bukan berarti kalau begitu mulai dari sekarang kita pergi ke Tanah Abang beli kain kafan. Ya, bukan begitu. Mempersiapkan kematian itu adalah bagaimana kita mempersiapkan sesuatu yang punya nilai ukhrawi. Apa yang bermanfaat bagi kita setelah kita meninggal nanti, itu yang kita lakukan. Kalau kita sudah meninggal nanti, apa yang bermanfaat? Itu yang kita lakukan. Kita tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya meninggal nanti, apa yang bermanfaat? Nah, kata Rasulullah dalam salah satu hadis, iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Kalau anak Adam ini meninggal, terputus ya hidupnya, terputus amal ibadahnya, kecuali 3 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Ini yang harus kita persiapkan. Jadi generasi-generasi yang akan datang harus kita persiapkan. Tujuannya adalah untuk diri kita juga. Kalau kita mempunyai anak, kita meninggal, anak kita masih ada, lalu dia berdoa kepada Allah, ya, dia berdoa kepada Allah, lalu dia umumkan, tolong doakan ibu saya, doakan ayah saya, dia minta teman-temannya mendoakan, itu sampai doanya orang beriman terhadap orang beriman itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh mendoakan setiap Jumat, malah dijadikan sebagai rukun khutbah, ya, bukan rukun untuk membangunkan orang tidur. Karena biasanya kalau sudah khatib mengatakan Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu semuanya bergerak, ya, sudah mulai, wah, sudah selesai rupanya, ya. Nah, itu kebanyakan begitu kalau khatibnya terlalu lama khutbahnya, ya. Nah, jadi oleh karena itu persiapkan diri kita menghadapi kematian. Apa yang kita persiapkan? Keimanan ini harus kita jaga. Iman kita harus jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah istrinya Ummu Salamah, ada sahabat wanita bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, selama Rasulullah bersama dengan engkau, apa yang agak spesial yang dia lakukan? Ya, ini sahabat ingin tahu apa yang dilakukan Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu selalu mengucapkan kalimat, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini kalimat yang selalu diucapkan Rasulullah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah, mantapkanlah hatiku dalam agamamu. Kita sekarang sudah beriman kepada Allah, jangan sampai ketika kita akan meninggalkan dunia ini murtad. Jangan sampai kita akan meninggal ini menjadi musyrik. Ada orang karena dia sakit,
ya, dia katakan kepada anaknya, bawalah mama ke sana, papa ke sana, ya, itu dukun mah, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa, yang penting mama sehat, ya. Dia pergilah ke dukun, sampai di dukun, ya, ditiup oleh dukun, ya, apa namanya, diobatin, ternyata meninggal di sana dalam keadaan diobati oleh dukun yang musyrik. Nah, akhirnya terjadi apa? Amal ibadah yang selama ini kita lakukan puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Tidak ada nilainya. Kenapa? Melakukan kemusyrikan. Ini harus kita waspadai. Kenapa? Kalau kita tidak musyrik, Bapak Ibu sekalian, peluang mendapatkan ampunan Allah itu sangat besar. Dalam bulan nisfu Sa'ban saja, itu salah satu fadilah nisfu Sa'ban sebentar lagi begitu ya. Ya, memang tidak ada ibadah khusus, tetapi ada sebuah riwayat yang menggambarkan Allah membukakan pintu ampunannya pada malam nisfu Sa'ban itu kepada seluruh hamba-hambanya. Diberikan ampunan. Ya, ampunannya tidak, kalau kita kan cuma 5 tahun paling-paling ya, 10 tahun ya. Kalau Allah enggak, itu ampunan semuanya, kecuali ada 2 yang tidak diberi ampunan, yang tidak mendapatkan ampunan Allah itu. Ada 2 kelompok. Yang pertama orang yang musyrik, yang kedua orang yang mempunyai dendam di hatinya terhadap orang lain, orang yang bermusuhan. Makanya jangan sampai ada dendam di hati kita. Kalau ada orang menzalimi kita, ya kita serahkan kepada Allah. Makanya wajar kalau Rasulullah mengatakan 3 hal yang utama yang bisa meringankan hisab. Salah satunya adalah anta'fu amman zolamak, engkau maafkan orang yang menzalimi engkau. Nah, ini namanya adalah mempersiapkan hari akhirat kita, menjaga keimanan kita. Dan kemudian yang kedua adalah menjaga amaliah kita. Amaliah yang begini ini harus kita pertahankan. Ibu-ibu yang biasa ngaji setiap hari Ahad, setiap minggu, itu jangan dikecilkan maknanya. Apapun program-program kalau tidak terlalu penting, yang tidak terlalu urgent, kita inilah yang kita pentingkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang dicintai oleh Allah adalah amal ibadah yang dilakukan secara terus menerus, konsisten, terus menerus, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ya, kita ngaji seminggu sekali itu sebetulnya sedikit. Tetapi kalau kita lakukan terus menerus, ya, dengan kita minta kepada Allah supaya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit ini akan dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah tidak akan lagi melihat dosa apapun yang kita lakukan. Ya, Dia akan ampuni segala dosa-dosa kita kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi menjaga konsistensi amal ibadah kita. Dan yang terakhir adalah menjaga ukhuwah di antara kita. Ya, memang betul banyak sekarang berbagai macam ya kelompok-kelompok umat Islam. Tetapi dalam batin kita harus tanamkan dia adalah saudara kita. Sepanjang yang mereka itu tidak menyimpang secara akidah, ya, itu adalah saudara kita. Kalau hanya perbedaan-perbedaan furu'iyah, kita serahkan sajalah kepada Allah. Kenapa? Karena itu kan hasil ijtihad. Kalau ijtihad itu kata Rasulullah, ya, idza jatahadal hakim, kalau ada seorang hakim yang berijtihad, maksudnya ulama, ya, seorang yang faqih, maka fa'asoba, kalau dia benar, falahu ajroni, dia mendapatkan pahala 2. Tapi kalau dia salah, dia mendapatkan pahala 1. Jadi masih mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, oleh karena itu kita memperluas ya hubungan kekeluargaan kita, hubungan ukhuwah kita dengan sesama muslim. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah nanti setelah meninggalkan dunia ini, terhindar daripada su'ul khotimah. Demikian barangkali kajian kita pada hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dan hidayahnya, dan kita menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan perlindungannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
para hadirin, para jamaah sekalian, demikianlah ceramah duha yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Ibdal Shah Intan Marajema. Semoga apa yang sudah disampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, untuk melengkapi majelis kita, marilah sama-sama kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.